إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إني أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا متقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Pada hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dalam sepekan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi seorang laki-laki untuk berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, hidayah itu telah berada di hati kita muslimin. Kita dapat hadir sebelum khatib naik mimbar. Kita dapat hadir tak kala kita mensahuti mendengar panggilan Allah Ta'ala, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Kenapa kita hadir? Karena iman dan hidayah kaum muslimin. Kalaulah tanpa iman dan hidayah takkan mungkin kita berada waktu zuhur ini berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat ini. Tapi seribu sayang kita lihat saudara-saudara kita, mereka mengatakan saya muslim, malah di KTP-nya muslim. Tapi di mana mereka waktu zuhur ini? Ada yang tidak sholat, sholatnya mungkin ada sekali dalam seminggu. Bahkan ada sebagian dari muslimin di negeri-negeri kita tidak sholat satupun. Muslimin yang dimuliakan Allah, apakah ini pantas kita katakan dia seorang muslim? Tidak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, pembeda antara orang kafir dengan orang muslim adalah salat. Waman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkannya secara sengaja kaum muslimin, menganggap remeh solat ini, maka dia telah keluar dari ajaran Islam. Tak pantas dia disolatkan ketika dia meninggal dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari itu hadirnya kita sebelum khatib naik mimbar adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Syukur itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tingkatkan dengan takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah kaum muslimin adalah nasihat khatib Jumat demi Jumat, dan pada waktu ini yang sama seluruh khatib yang sesuai pada waktu ini solat zuhur, solat Jumat mengatakan yang sama, ini usikum binafsi bitaqwallah. Khatib mewasiatkan diri khatib dan kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa muslimin. Kenapa? Ini adalah wasiat para anbiya, para nabi sebelum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa laqad
wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Telah kami wasiatkan kepada nabi-nabi terdahulu dan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasiatnya kaum muslimin? Bertakwa kita kepada Allah. Para ulama mengatakan a'zamu minat taqwa. Takwa yang paling tertinggi ranknya, derajatnya adalah tauhidul lillahi jalla wa ala. Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ingatlah kita rukun Islam. Syarat seorang Islam, seorang masuk Islam adalah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi sepenuh hati tiada yang berhak diibadahi, diimani kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'budun bihaqqin illallah. Tiada yang berhak diibadahi, diimani kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jika seorang muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tak mungkin dia datang ke dukun, tak mungkin dia melakukan praktik perdukunan seperti berdahayam yang banyak di masyarakat kita. Tak mungkin dia akan berdoa kepada kuburan orang yang soleh meninggal dunia, meskipun dibilang kuburan tersebut kuburan keramai. Tak mungkin dia akan pasang foto-foto tertentu, meyakini akan menjaga rumahnya, mendatangkan rezeki kepadanya. Tidak mungkin, karena dia hanya menyandarkan diri kepada Allah. Begitu juga seorang muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tak mungkin dia akan resah dalam hidup ini. Tak mungkin dia akan galau dalam menghadapi hidup ini, karena dia menyandar kepada Allah Rabbul Alamin segala masalahnya. Dia mentawakalkan hidup hanya kepada Allah. Allah katakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, mentawakalkan hidupnya kepada Allah, Allah cukupkan hidup. Ini kaum muslimin, wasiat Nabi dan para nabi sebelumnya adalah tauhid. Tauhid di balik kata-kata yang lain, ada salat, ada zakat, ada haji dan lain segala macamnya tentang bentuk takwa. Tapi takwa yang tertinggi adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan kalimat la ilaha illallah. Inilah wasiat para nabi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, telah mensifati para nabi. Dari seluruh nabi, dari Adam alaihissalam sampai penutup nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya memberantas TBC, taghut, penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, bid'ah, amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh para nabi dan rasul. Khurafat adalah kepercayaan-kepercayaan tertentu yang menyebar di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Allah katakan dalam Al-Quran, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibut taghut." Telah kami utus nabi-nabi terdahulu dan seluruh nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misinya? Sama kaum muslimin, hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah, yakni taghut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala, maka inilah wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, min samarati taqwa ila Allah, bentuk dari buah takwa, menegakkan kalimat tauhid dalam hidup kita, termasuk di situ adalah salat, termasuk itu adalah zakat, termasuk di situ adalah salat di masjid bagi seorang laki-laki. Allah Ta'ala menjanjikan dalam kitabnya segala macam masalah kita, problematika kita, apapun bentuknya, Allah akan carikan solusinya. Kaum muslimin, namanya manusia pasti memiliki masalah. Kita semua mempunyai masalah. Pasti Allah uji, punya masalah semuanya. Allah Subhanahu wa taala mensifati seorang muslim. Alif lam mim, surah Al-Ankabut. Alif lam mim, ahasiban nas ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia menyangka dia beriman sebelum datang cobaan malapetaka dalam hidupnya? Cobaan keimanan. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, apapun masalah yang dihadapi, dia akan tetap senyum. Karena dia yakin ini adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan barengi masalahnya ini dengan takwa. Dengan takwa. Salah satunya solat bagi seorang laki-laki ke masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengadukan kegundahan dan keresahan hanyalah kepada Allah Ta'ala. Lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Ya'qub alaihissalam diuji dengan hilangnya anaknya Yusuf alaihissalam. Selang beberapa tahun hilang juga anaknya yang satu lagi, Bunyamin. Kemudian apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Mengajarkan tauhid, bentuk dari tauhid kaum muslimin. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Tak kala ujian demi ujian melanda dalam hidupnya, kegalauan demi kegalauan, masalah demi masalah. Apa yang dikatakan Nabi Ya'qub alaihissalam seakan-akan ini adalah pengajaran bagi kita, yang kita tahu bahwasanya Nabi dan Rasul memiliki tauhid yang tinggi. Apa katanya kaum muslimin? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanyalah ku adukan keresahanku, kegundahanku hanya kepada Allah. Kaum muslimin, banyak orang diuji oleh Allah galau, curhat di sosmed, curhat ke sini, ke sini, ke sini, ke situ, segala macam. Lupa kepada Allah Ta'ala. Ini gara-gara tauhid tidak beres, tidak mengerti tentangnya hanyalah Allah yang berhak diibadahi, tempat untuk mengadukan resah dan kegelisahan kita. Kaum muslimin, ingatlah sekali lagi apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Innama, hanyalah. Innama dalam masalah adatul asr, pembatas. Hanyalah ashku, aku adukan, basi wa husni, kegalauanku, kegundahan dan kesedihanku, ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin, tidak ada istilahnya seorang muslim itu galau dalam hidup ini. Galau gara-gara masalah demi masalah, tidak ada. Karena dia menyandarkan diri kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan puncaknya tauhid dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah katakan, "Wa may yattaqillah", siapa saja yang memiliki masalah kemudian dibarengi dengan takwa kepada Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja". Apapun masalahnya, Allah akan carikan solusinya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada dia yang tidak dia sangka-sangka. Siapa yang berkata di kaum muslimin? Allah Ta'ala, pemilik langit dan bumi yang berada di kitab suci kita Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi tingkatkanlah takwa kita kepada Allah. Hari demi hari berjalan, umur kita tak panjang, malah pendek, makin lama makin pendek. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun." Tak kala ajal telah datang kepada seseorang yang sebelumnya telah ditiupkan berapa jatah umurnya dalam rahim seorang ibu, la yastakhiruna as-sa'ah, tak bisa dimajukan, wa la yastaqdimun, takkan bisa diundur. Hari demi hari umur kita berkurang, tak bertambah, kaum muslimin. Maka dari itu, tingkatkanlah takwa kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita cari dunia akan kita tinggalkan. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan.
anak yang kita harapkan akan yang kita tinggalkan. Boleh jadi istri yang kita cintai luar biasa, tak kala kita meninggal dunia dia akan ganti yang lain. Sebagaimana kita lihat banyak orang meninggal suami dicari suami yang baru. Kita berada sendirian di alam barzakh muslimin. Apa yang kekal hanyalah takwa. Apa amalan kita selama di dunia ini? Salah satu amalan yang terbaik di bulan haram ini, Zulqa'dah, berapa pekan lagi akan masuk Zulhijjah, adalah kita niatkan dari sekarang ikut dalam peserta kurban, berkorban muslimin. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Alhamdulillah kita punya motor, punya mobil, punya rumah, punya pekerjaan, punya ini, punya itu. Allah yang memberikan kepada kita kaum muslimin. Di balik kita berusaha tentunya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan, mengkurniakan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli. Salatlah kamu. Salat maksudnya adalah untuk hari tasyrik besok ini, salat Idul Adha. Digandeng dengan wanhar. Berkorbanlah kaum muslimin. Wanhar, berkorban. Dalam usul fikih mengatakan kullu amri ma yadullu minal Qur'an was sunnah fa huwa wajib. Dalam hukum setiap perintah yang ada di dalam Al-Qur'an sunnah maka itu adalah wajib. Wanhar muslimin. Berbicara tentang hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Man wajada wasah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa memiliki kelapangan di hari-hari tasyrik besok ini, falam yudahi, tapi dia tidak mau ikut dalam peserta kurban, tidak mau mengorbankan hartanya di jalan Allah dengan menyembelih binatang ternak, tidak mau, dia enggan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yuqribanna musallana, kau jangan pernah dekat-dekat tempat salat Idul Adha. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang kita korbankan di jalan Allah, Allah akan ganti kaum muslimin dengan harta yang banyak. Apa yang kita korbankan di jalan Allah, Allah akan ganti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu 'adhafan katsira. Allah akan ganti dengan lipatan yang banyak. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa sadaqatan min mal." Tak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Kaum muslimin, kalau adu pitiwak kini cuma 2 juta muat tu sampai 3 juta kan tu nak kita ikut berkorban. Ikut yang harta yang kekal nanti pada di alam barzakh nanti. Indah rumah yang wacat-cat tu doh kaum muslimin. Indah auto ganti ini ganti itu doh yang kekal doh tinggal nanti lah. Yang kekal amalan wak selama ini di dunia ini, termasuk amalan soleh, amalan harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Bismillah, saya suruh ikut berkorban karena ini adalah pendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi bertakwa kita kepada Allah. Bertakwa kita kepada Allah. Walal akhiratu khairu abqa. Negeri akhir lebih baik daripada dunia sementara ini dan lebih kekal dan lebih panjang. Di dunia akan kita tinggalkan. Yang kekal sekali lagi hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di hari Jumat ini kita disunnahkan dalam Islam untuk berbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Rabbana zalamna أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفارة والمشركين، اللهم انصر إخواننا بالفلسطين، اللهم انصر إخواننا بالفلسطين، اللهم انصر إخواننا بالقطعة غزة من اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. هم الضعفاء يا رحمن، هم الضعفاء يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ولاة أمرنا بما تحب وترضى، اللهم اهد ولاة أمورنا بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.